Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wa qala fi ayatin ukhra ubaligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang sudah cukup lumayan panjang di kehidupan dunia ini. Tentu hitungan puluhan tahun adalah hitungan yang cukup banyak, apalagi dikaitkan dengan hitungan detik atau jam. Oleh karenanya itu patutlah kita tentu sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk bersyukur atas kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Karena ternyata sebagaimana yang disaksikan oleh kita, bahwa kebanyakan manusia itu sejak dulu sampai sekarang atau bahkan sampai hari kiamat sekalipun, secara kuantitas jumlah kebanyakan di antara mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal tentu yang dapat menjadi bagian perhatian bagi kita semua. Wabil khusus kita termasuk tidak hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sendiri, bisa sebagai keluarga, masyarakat ataupun rakyat dari sebuah negara, tetapi tentunya kita pun termasuk dari bagian masyarakat dunia pada umumnya. Kita tidak pernah berpikir atau tidak boleh berpikir tentang kebahagiaan, keselamatan diri sendiri. Tetapi tentu kita pun harus berpikir bagaimana memberi kemanfaatan terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Sebagaimana diketahui oleh kita bahwa di antara ciri khas kenabian ataupun kerasulan setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir seluruhnya memiliki ciri khas, yaitu mereka akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malak Jibril, yang tentunya mereka adalah penerima wahyu tersebut. Mereka pun orang-orang yang Allah pilih menjadi orang-orang yang paham, yang paling pertama dan utama untuk memahami wahyu tersebut. Maka oleh sebab itu tidak ada hal yang lain yang ada pada diri mereka, yaitu adalah bahwa mereka itu termasuk di antara bagian manusia yang memiliki karakter sifat tabligh
Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menyampaikan apa yang diterima oleh mereka dari Allah melalui malak Jibril tadi. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi yang terkenal, ayat 67 dari surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Tentu yang dimaksud rasul di sini karena menggunakan alif lam itu ma'rifah, tidak ada yang lain kecuali tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baligh, sampaikan olehmu, ma unzila ilaika, apa yang turun terhadap dirimu, mir-rabbika, dari Tuhanmu. Sekali lagi, inilah yang biasa disebut dalam bahasa masyarakat kaum muslimin sebagai wahyu, di mana Allah pun mengingatkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan apapun yang diterimanya. Kita menyadari dan mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran itu 30 juz. Artinya dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Rasulullah berkewajiban untuk menyampaikannya. Oleh karenanya itu tidak boleh pada diri seorang nabi dan rasul untuk menyembunyikan, menutup-nutupi, mengganti dan merubah dari isi kitab yang diterimanya, yaitu Al-Quran. Dan oleh sebab itu, maka kita sebagai umatnya pun sama, memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menerima wahyu dari malak Jibril, maka kita menerima wahyu melalui umat-umatnya yang lain, mulai dari sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama sekalipun yang bisa kita mempelajarinya secara otodidak, mungkin dari beberapa macam kitab yang kita baca. Cuma secara umum, sekali lagi, kita pun sebagai kaum muslimin harus melakukan tabligh tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh kepada kita bahwa kita memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Adapun ketika sudah disampaikan, ternyata manusia itu tidak berubah, tentu itu urusan yang lainnya. Yang terpenting kita harus menyampaikan. Menyampaikan sebagaimana adanya, jangan berani-berani untuk menutup-nutupi, karena bagian dari menyampaikan itu adalah kejujuran dari menyampaikan apa yang didapatkan. Mungkin kiranya yang dapat kami sampaikan saat ini itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.